pertama siapkan 2 keping mie kering, kemudian kita rebus. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita angkat. Lalu siapkan 1 buah wortel, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya daun seledri atau bisa juga digantikan dengan daun bawang. Lalu kita potong tipis-tipis. Setelah selesai dipotong semua, kemudian siapkan 7 buah tahu, lalu kita haluskan menggunakan garpu atau alat yang lain. Nah, kalau tahunya sudah halus seperti ini, kemudian kita masukkan daun seledri yang sudah dipotong-potong. Masukkan juga wortel. Kemudian kita masukkan mie. Dan tambahkan 1 butir telur ayam, 1 sendok makan masako ayam, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Ini supaya semua adonannya nempel jadi satu ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur, kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Kemudian ambil 1 sendok makan adonan, lalu kita taruh di atas kulit pangsit, kemudian kita ratakan. Nah, kalau sudah rata seperti ini, lalu kita lipat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Ambil 1 sendok makan adonan mie, kemudian kita taruh di atas kulit pangsit, lalu kita ratakan. Setelah rata, kemudian kita lipat kulit pangsitnya seperti ini. Mudah banget kan caranya?
Setelah mie lapisnya sudah selesai dibentuk semua, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia mie lapisnya sudah jadi. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan luarnya sangat crispy. Perpaduan yang sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan secukupnya daun seledri atau bisa juga digantikan dengan daun bawang. Kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, kalau sudah selesai, kemudian siapkan 5 biji cabai merah, lalu kita potong kecil-kecil. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini dia sudah selesai dipotong-potong semua. Kemudian siapkan 12 buah tahu. Lalu kita haluskan, bisa menggunakan garpu seperti ini atau bisa juga menggunakan alat yang lain. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian kita masukkan 7 sendok makan tepung terigu, 7 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita masukkan juga daun seledri yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan juga cabai merahnya, 2 butir telur ayam, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok makan masako sapi, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, misalkan ada anak-anak yang tidak suka pedas, untuk cabai merahnya bisa di skip ya teman-teman. Nah, kalau adonan tahunya sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit. Ini saya gunakan yang ukurannya kecil. Kemudian kita olesi menggunakan air, digunakan sebagai perekat. Lalu ambil sedikit adonan atau kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian kita ratakan di atas kulit pangsit seperti ini. Dan di tengah-tengahnya ini saya isi dengan cabai merah supaya lebih menarik lagi. Kemudian setiap ujung kulit pangsitnya kita lipat seperti ini. Nah, bentuknya cantik banget ya teman-teman. Dan saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Ambil selembar kulit pangsit, kemudian kita olesi menggunakan air, digunakan sebagai perekat. Kemudian ambil setengah sendok makan adonan, lalu kita ratakan di atas kulit pangsit seperti ini. Supaya lebih menarik, di tengah-tengahnya ini saya isi dengan cabai merah. Kemudian kulit pangsitnya kita lipat seperti ini. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman?
Dan ini dia siohunya sudah selesai dibentuk semua. Ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya. Untuk satu resepnya menghasilkan 39 biji siohu. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari siohu gorengnya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih, luarnya juga sangat garing. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Kemudian tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan bahannya. Di sini saya pakai 3 buah sosis rasa ayam atau bisa juga digantikan dengan rasa sapi. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Setelah sosisnya sudah selesai dipotong-potong semua, kemudian kita sisihkan. Lalu siapkan 2 bungkus mie sedap goreng atau bisa juga digantikan dengan merek lain. Yang penting jenis mie-nya mie goreng ya teman-teman. Kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Nah, setelah minyak sudah mengembang dan teksturnya ini sudah lembek, berarti sudah matang, siap diangkat ya. Kemudian kita masukkan bumbunya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi. Dan tambahkan 1 butir telur. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah bumbunya sudah tercampur semua, kemudian kita sisihkan. Dan tahap berikutnya, siapkan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Kemudian kita siapkan 1 bungkus kulit pangsit. Ini saya gunakan ukuran yang sedang atau agak kecil ya teman-teman. Lalu kita lipat membentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti terompet ya teman-teman. Dan untuk ujungnya tadi kita olesi menggunakan larutan terigu tadi. Ini digunakan sebagai perekat ya. Nah, lalu kita rapikan dan kita tekan-tekan ya agar tidak mudah lepas. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya biar lebih jelas. Dan untuk ujungnya ini kita olesi menggunakan larutan terigu. Ini digunakan sebagai perekat agar tidak mudah lepas saat digoreng.
Setelah kulit pangsitnya sudah selesai dibentuk semua, kemudian kita sisihkan. Dan sebelumnya untuk minyak ini kita gunting ya, biar lebih mudah untuk dimasukkannya nanti. Setelah itu ambil sedikit mie, kemudian kita masukkan ke dalam pangsit seperti ini. Untuk isinya kita penuhin ya teman-teman. Dan untuk bagian depannya ini kita kasih sosis biar lebih menarik. Dan untuk hasilnya seperti ini ya, sangat menarik banget. Saya ulangi lagi ya biar lebih jelas. Ambil sedikit mie, kemudian kita masukkan ke dalam pangsit seperti ini. Dan untuk ukuran minyak ini kita penuhin ya. Nah, untuk satu resepnya ini menghasilkan 25 mie trompet. Kemudian kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Kemudian kita balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Setelah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil dari mie trompetnya yang sudah jadi. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, gurih dan luarnya ini juga sangat crispy. Perpaduan antara rasa mie dan kriuknya pangsit ini sangat mantul banget. Dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Biar lebih nikmat lagi, kita tambahkan saus sambal di atasnya. Dan biar lebih kekinian, kita tambahkan mayones. Ini dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis ya teman-teman. Recommended banget untuk dicoba. Pertama, siapkan 500 gram tape singkong atau setara dengan setengah kilo. Kemudian kita haluskan menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan alat yang lain. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau tapenya sudah halus seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan 13 sendok makan tepung terigu, tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian tambahkan secukupnya air. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita tambahkan air lagi. Dan untuk tekstur adonannya kental seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tape yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 1 butir telur ayam, 2 sendok makan margarin atau mentega, 1 saset susu kental manis, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam teflon, lalu kita masak menggunakan api kecil. Kemudian kita masak sampai mengental atau matang. Kita aduk-aduk ya supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tunggu sampai dingin. Lalu siapkan secukupnya kulit pangsit. Kemudian kita ambil setengah sendok makan adonan tape, lalu kita taruh di atas kulit pangsit seperti ini. Lalu kita olesi pinggiran pangsit menggunakan air, ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Nah, lalu kulit pangsitnya ini kita lipat membentuk segitiga, dan untuk pinggirannya kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel dan tidak mudah lepas. Dan untuk hasilnya seperti ini, gampang banget kan teman-teman. Nah, supaya lebih jelas, ambil setengah sendok makan adonan tape, kemudian kita taruh di tengah-tengah kulit pangsit seperti ini. Dan untuk pinggiran kulit pangsitnya ini kita olesi menggunakan air, kemudian kulit pangsitnya kita lipat. Dan untuk pinggirannya ini kita tekan-tekan ya. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman. Dan ini dia hasil dari gabin pangsit tapenya sudah jadi semua. Ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya teman-teman. Bisa bertahan kurang lebih 1 bulanan. Dan untuk satu resepnya tadi menghasilkan 47 biji gabin pangsit tape. Kemudian kita langsung saja goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia gapapenya sudah selesai digoreng semua. Langkah selanjutnya kita membuat olesan karamel. Masukkan 5 sendok makan gula pasir ke dalam teflon. Nah, kalau gulanya sudah meleleh seperti ini, kemudian tambahkan 50 ml air. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kita angkat. Kemudian langsung saja kita olesi karamelnya di atas kulit pangsit seperti ini. Kemudian kita taburi dengan gula pasir. Nah, seperti ini ya, ulangin terus sampai semuanya habis. Dan ini dia hasil dari gapapenya yang sudah selesai. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Dalamnya sangat lembut dan luarnya sangat kriuk. Untuk isiannya, manisnya juga sangat pas. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Cocok banget buat ide jualan, dijamin laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba.
Pertama, siapkan 2 keping bihun, lalu tambahkan secukupnya air panas. Kemudian kita tutup dan rendam sampai mengembang. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, kemudian kita saring. Kemudian siapkan 1 buah wortel. Di sini saya pakai yang ukurannya besar. Kalau pakai yang ukurannya sedang, gunakan 2 buah wortel ya teman-teman. Kemudian kita iris tipis-tipis atau bisa juga diparut ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini wortelnya sudah selesai diiris-iris semua, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang atau bisa juga menggunakan daun seledri. Kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah daun bawangnya sudah selesai diiris-iris semua, kemudian siapkan 7 biji cabai merah. Kemudian kita iris besar-besar seperti ini. Delapan biji cabai rawit, kemudian kita iris besar-besar juga, atau untuk tingkat kepedesannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita blender kasar ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, masukkan mie ke dalam wadah, kemudian kita gunting kecil-kecil supaya lebih mudah untuk memasukkannya nanti. Nah, bisa menggunakan gunting seperti ini atau bisa menggunakan pisau ya teman-teman. Setelah mie-nya sudah kecil-kecil, kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung tapioka. Masukkan wortel yang sudah diiris-iris tadi. Masukkan juga daun bawang dan cabai merah, cabai rawit yang sudah di blender kasar tadi. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam, 1 saset masako sapi, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, karena adonannya terlalu kering, jadi saya tambahkan 100 ml air. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit. Langkah selanjutnya, siapkan 1 lembar kulit pangsit. Kemudian ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan, lalu kita ratakan di atas kulit pangsit memanjang seperti ini ya. Nah, kalau sudah rata, kemudian kita gulung. Dan untuk ujungnya kita olesi dengan air, digunakan sebagai perekat. Kemudian kita tekan-tekan supaya lebih nempel. Dan untuk pinggirannya kita rapikan supaya mie-nya tidak keluar-keluar. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya ulangin lagi ya supaya lebih jelas. Ambil 1 sendok makan adonan, kemudian kita ratakan di atas kulit pangsit.
Setelah rata seperti ini, kemudian kita gulung. Dan untuk ujungnya kita olesi menggunakan air, digunakan sebagai perekat. Kemudian kita tekan-tekan supaya lebih nempel dan tidak mudah lepas saat digoreng. Dan untuk pinggirannya ini kita rapikan supaya mie dan wortelnya tidak keluar-keluar. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman? Nah, ini dia bipangnya sudah selesai dibentuk semua. Dan ini bisa banget kita simpan di dalam freezer asalkan kita taruh di dalam wadah yang tertutup. Kemudian langsung saja kita goreng dengan minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil dari bipangnya yang sudah jadi. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, isiannya sangat gurih dan sangat renyah. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan 10 buah pisang kepok atau bisa juga menggunakan pisang raja dan pisang yang lain. Kemudian haluskan menggunakan ulekan seperti ini atau bisa juga menggunakan garpu atau alat yang lain. Nah, kalau sudah halus seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian kita masak di atas teflon. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dan sambil kita masak ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau kadar airnya sudah berkurang dan adonannya sudah menggumpal seperti ini tandanya sudah matang, siap untuk diangkat ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu, kita membuat bahan perekat. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, untuk teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit. Langkah selanjutnya, olesi kulit pangsit dengan larutan terigu secara menyeluruh. Nah, kalau sudah, kemudian ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan pisang. Kemudian kita ratakan di atas kulit pangsit membentuk segitiga.
Dan kalau sudah rata, kemudian kulit pangsitnya kita lipat sambil kita tekan-tekan supaya ketebalan isiannya merata. Dan untuk pinggirannya kita rapikan menggunakan sendok. Nah, ini dia hasil dari pisang lapisnya, menarik banget ya teman-teman. Dan saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Olesi kulit pangsit dengan larutan terigu secara menyeluruh. Nah, kalau sudah, kemudian kita ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan pisang. Kemudian kita ratakan di atas kulit pangsit membentuk segitiga. Setelah rata, kemudian kita lipat kulit pangsitnya sambil kita tekan-tekan ya supaya ketebalan isiannya rata. Dan untuk pinggirannya kita rapikan menggunakan sendok. Caranya gampang banget kan teman-teman? Nah, cara membuat pisang lapis ini simple banget ya teman-teman. Bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Ini cocok banget buat ide jualan maupun camilan di rumah. Pokoknya recommended banget ya untuk dicoba. Dan ini dia untuk satu resepnya menghasilkan 21 piece. Dan pisang lapis ini bisa banget kita simpan di dalam freezer, asalkan kita taruh di dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari pisang lapisnya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, manisnya sangat pas dan luarnya sangat renyah. Dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Dijamin laris manis. Pertama, siapkan 3 batang daun bawang, kemudian kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai diiris seperti ini, kemudian kita sisihkan. Lalu siapkan 2 buah wortel. Di sini saya pakai ukuran kecil, jadi saya gunakan 2 ya teman-teman. Kalau ukurannya besar, 1 aja cukup. Kemudian kita parut menggunakan parutan keju seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita sisihkan. Tahap berikutnya, siapkan 2 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu.
Kemudian tambahkan 120 ml air, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan 2 bungkus mie instan. Di sini saya pakai Indomie yang rasa ayam bawang. Untuk mereknya dan rasanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Nah, kalau sudah matang seperti ini, siap untuk diangkat. Kemudian kita masukkan bumbu mie instannya. Lalu masukkan juga minyaknya. Kemudian kita tambahkan wortel yang sudah diparut tadi dan daun bawang. Lalu masukkan 1 butir telur, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian kita masukkan larutan tepung. Sebelum dimasukkan, sebaiknya kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak ada yang mengendap di bawah. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit. Di sini saya pakai kulit pangsit yang ukurannya kecil ya. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan kue talam dan kulit pangsitnya ini kita lipat-lipat. Nah, karena kulit pangsitnya beli di pasar, jadi ada tekstur yang kaku dan ada yang lentur ya teman-teman. Dan di saat dilipat seperti ini, jadi ada yang robek ya. Tapi tidak apa-apa, tetap bisa digunakan ya. Kemudian kita masukkan mie ke dalam cetakan. Untuk ukurannya kurang lebih 1 sendok makan. Setelah selesai dimasukkan semua, kemudian kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah panaskan kukusannya. Nah, kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang ya teman-teman. Dan kalau sudah matang seperti ini, siap untuk diangkat. Dan langsung saja kita keluarkan dari cetakan. Meskipun tidak diolesi dengan minyak goreng, tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini dia pangminya sudah selesai dikukus semua. Kemudian kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Dan kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Dan ini dia hasil dari pangminya yang sudah digoreng. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa.
Masya Allah, rasanya enak banget. Untuk isian mie-nya juga sangat mantul. Kulit pangsitnya sangat renyah, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka ya. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mie seperti ini, lalu tambahkan saus sambal, dijamin laris manis ya. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.